Shalom AFC Wellington. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Saudara, kalau nubuat para nabi dan janji Tuhan boleh digenapi di bangsa Israel dan umatnya, saya percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi juga buat setiap kita yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau hidupkan roh kita. Pada sore hari ini kita mau naikkan pujian hanya untuk Tuhan. Saya percaya saudara, tulang-tulang yang kering akan dibangkitkan karena Tuhan, karena breathe in our life. Amin. Haleluya.
yang memuji Tuhan. Kita mau angkat tinggi panci Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan kita yang layak kita sembah dan layak kita puji. Haleluya. Thank you Jesus. Mungkin boleh senggol kanan kirinya, katakan, Yesus adalah Raja yang hebat. Amin. Yang boleh menari, silakan. Angkatlah tinggi pancingan dan sorakan lagu.
Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita masih ada di sini sekarang. Sekarang saya mau tanya di sini siapa yang hidupnya lahirnya di tahun 80-an? Ya sebelum itu juga. Kayaknya banyak anak milenial ya. Tadi pagi pada saat saya bekerja saya ada waktu selang untuk break. Saya lihat-lihat biasa lah Facebook gitu lagi nggak ada kerjaan. Cuman di situ ada satu video, mungkin ada yang sering lihat ya, pada tahun 80-an tentang mainan-mainan yang main karet, main gundu, main segala macam deh. Saya nggak tahu di sini yang milenial mungkin nggak ngerasain main-main begitu. Main Hayabusa, main nggak Hayabusa? Hayabusa tuh yang diikat kepalanya, yang diikat kepalanya. Cuman aku, matanya sorry, ya kan diikat di kepala. Tapi dari segala permainan itu aku ada lihat tentang permainan si buta. Seingat saya sih dulu si buta ya kayaknya. Cuman waktu itu pada saat itu saya kelas 4 SD kali ya, main sama, karena di belakang rumah saya tuh banyak anak-anak kampung gitu ya. Main sama anak kampung sih, seneng banget gitu kalau main sama anak kampung. Padahal orang tua saya banyak beliin mainan, tapi saya lebih seneng main sama anak kampung. Waktu saya main sama mereka, tiba-tiba mereka ngajakin kita main ini yuk, si buta, ya udah main. Saya ditutup tuh kepalanya, matanya sama mereka. Jadi waktu dulu tuh kalau main begini nih, kita kelompok ya udah, yang satu kelompok 1, kelompok 2. Taruhlah saya kelompok 1, rame-rame. Nah, saya diikat matanya untuk nyebrang ke satu tempat. Itu kayak di hutan gitu ya, bukan hutan apa sih namanya ya? Banyak pepohonan, jadi harus nyebrang ke situ gitu loh, sampai ke ujung sana tuh, ke Tulus gitu. Terus pada saat ditutup matanya, biasalah orang kampung, ayo, belok kanan, kita kan harus nyebrang gitu. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ada yang bilang, ayo nabrak nak, ke sana, bohong-bohongin gitu loh ya, bohong-bohongin. Terus tapi yang kelompok kita bilang, terus. Tapi pada saat kita ditutup matanya, kita nggak, kadang-kadang kita nyaru ya, ini suara siapa sih sebenarnya, suara yang mana sih, untuk maju ke depan sana gitu loh. Singkat cerita, kok saya jadi teringat gitu ya, berapa hari ini, kemarin Aiken juga kayak Cirisya pernah bilang, dia bilang katanya dia nggak bisa tidur, ada keresahan, kegalauan dengan keadaan yang sekarang. Saya juga ngalamin, mungkin bukan saya aja, cuman di sini semua banyak yang ngalamin, mikirin keluarga di Indonesia, apa yang akan terjadi untuk ke depan, untuk masa depan anak-anak kita gitu ya, pasti ada lah semua. Satu titik saya kaget juga, ternyata Cirisya ngalamin hal yang sama sama saya ya. Di satu titik saya pernah satu malam saya nggak bisa tidur, bukan nggak bisa tidur, tapi dengar suara bangun gitu loh, tuh bangun terus gitu. Waktu satu malam itu pasti sebelah dia nangis juga, saya juga nangis waktu itu. Bangun, akhirnya terbangun subuh, saya nangis gitu loh. Tuhan, saya sampai, tapi waktu saya nangis saya cuma bilang, Tuhan, apa sih sebenarnya yang bikin kegelisahan hati saya gitu loh. Cuman dari situ saya belajar berharap sama Tuhan, benar-benar saya berharap cuman sama Tuhan, karena saya dapetin waktu masuk tahun 2021 ini yang saya dapetin gak ada. Cuman yang saya dapetin Tuhan cuma bilang di Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang saya bilang. Aku bilang aku percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatiku Tuhan. Hari ini saya diingetin dengan permainan si buta itu. Kadang-kadang kita nggak tahu pada saat kita berjalan, mata kita ketutup. Saya pun merasakan hal yang sama. Tadi pagi saya pas nonton itu yang saya teringat, saya dengar lagu, saya menangis gitu loh. Aku dengar Jeffrey Chandra yang lagunya Ku Tak Akan Menyerah. Aku bilang gini nih, Tuhan saya gak mau nyerah. Walaupun di hati kita kadang-kadang aku gak ngerti Tuhan apa yang terjadi, tapi saya gak mau menyerah. Saya cuma menaruh kepercayaan saya pada Tuhan. Walaupun di hati saya kadang-kadang saya bingung, tapi saya percaya gak ada yang Tuhan gak bisa lakukan seperti manusia lakukan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Dan saya percaya pada saat
saya menghadapi kesusahan dulu kala, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang dulu yang saya kenal sampai sekarang. Tadi pagi saya juga bilang sama Tuhan, kayaknya gelap Tuhan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi untuk ke depan. Tapi satu hal saya percaya, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat di sosial media itu bikin saya takut. Jujur sebagai manusia, kalau kita secara manusiawi kita merasa takut, pasti takut apa yang akan terjadi. Tapi tadi pagi saya diingatkan Tuhan, percaya dengan apa yang kamu dengar walaupun kita nggak bisa ngelihat. Pada saat kita berjalan, ditutup matanya, dengar suara yang benar, yang dari Tuhan, supaya kita bisa menyeberang jalan kita dengan satu tujuan sampai ke tujuan yang benar. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang saya tahu Tuhan memegang kendali. Yang saya tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di pagi aku diingatkan, ada satu ayat, Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Gak ada jalan lain, saudara. Kita cuma bisa percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik. Gak mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi saya berhenti di situ dengan kata-kata lakukanlah yang baik. Aku bilang sama Tuhan, gak mampu Tuhan, saya melakukan sesuatu dengan kekuatan saya sendiri untuk melakukan berlaku baik, menjadi orang benar. Gak mudah zaman sekarang. Tapi satu hal, saya minta sama Tuhan, benar-benar tadinya belum. Tuhan, kadang-kadang daging saya lemah, tapi saya minta, kalau saya dikuatkan Tuhan, supaya bisa hidup benar di akhir-akhir ini. Lakukanlah yang baik, minta anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan yang membuat kita untuk jalan untuk berlaku baik. Dan di sini dibilang lagi, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi orang setia nggak mudah, saudara, nggak mudah. Setia pada Tuhan, nggak usah setia pada Tuhan, setia pada keluarga sendiri, pada teman-teman kita yang bisa kita lihat, apalagi kepada Tuhan. Tuh, berlaku setia sama Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Di situ saya langsung berhenti. Apapun keadaan saya Tuhan, buat saya bisa bersukacita di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan, kekuatan saya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, ini bukan, saudara, ini bukan sesuatu yang biasa. Kayaknya biasa yang kita dengar. Tapi satu hal tadi saya renungkan, ini yang namanya kita adalah umat pilihan Tuhan. Di zaman sekarang kita bisa didapatkan seperti ini. Gak semua orang bisa merasakan hal ini. Ini adalah anugerah dan kasih setia Tuhan. Satu hal, hari ini aku bersukacita karena Tuhan memberikan sesuatu rema yang baru buat saya. Bahkan aku percaya di sini banyak diberkati dengan hal-hal ini. Saya tahu jalan untuk ke depan saya juga kita nggak bisa dijanjiin apa-apa. Orang sekarang banyak nyari orang pinter, banyak nyari bahkan pendeta-pendeta ditanya ada nubuatan apa sih, tapi nggak ada yang bisa tahu, saudara. Tuhan yang punya, yang paling tahu segalanya. Yang saya tahu, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tidak menyia-nyiakan waktu kami yang Tuhan sudah beri Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa berlaku baik, berlaku setia
hidup benar di mata-Mu Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Untuk ke depan Tuhan kami percaya Tuhan, berkati telinga kami, berkati mata kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan mengikuti Engkau terus Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan saat ini Tuhan di dunia tidak baik Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, kami mau belajar percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya tuntunan langkah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang memegang kendali segala kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan selalu damai sejahtera Tuhan, bukan kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup keluarga kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memegang semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Welcome to IPS Here is a gift. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Vancouver. Kelas Discipleship Journey Come akan dimulai pada hari Selasa ini jam 7.30 malam via Zoom. Untuk keterangan lebih lanjut, harap hubungi care leader Anda. Save the date. Discipleship class serve every Wednesday at 7:30 p.m. will start on Wednesday, 20th of January. Please contact your ICA leader for more details. Satu lagi ada pengumuman untuk praise and worship team. Sabtu ini ada gathering di sini, ada praise and worship juga. Jadi jangan lupa datang Sabtu ini. Siapkan waktu kalian untuk memuji menyembah Tuhan hadir Sabtu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Thank you buat Abby untuk sharingnya hari ini, sangat memberkati. Saudara, Tuhan mengingatkan Mazmur 27 ayat 4, dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. DNA Tuhan kita itu adalah kasih, love ya. Tapi Dia adalah Tuhan yang adil, just. Saudara, kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Seperti Abby yang bilang tadi ya, saya juga merasa minggu lalu banyak hal-hal yang terjadi. Juga beberapa dari jemaat kita juga mengalami keadaan yang gak enak. Namun satu, yang malam itu saya bangun, Tuhan mengingatkan satu lagu, El Shaddai. Tuhan bilang jelas banget, gak usah kamu khawatir. Lagunya tahu ya, tak usah aku takut, karena Tuhan menjagamu. Gak usah kamu bimbang, sebab Yesus pelihara. Tak usah aku cemas, sebab Roh Kudus hiburku. Dan tak usah aku cemas, sebab Dia memberkatiku. Saudara, kalau kita masih diberi hidup hari ini, saudara pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan katakan loh, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih Tuhan. We are the chosen one. Jangan lupa saudara, we are the chosen one. Kalau kita bila duduk di tempat ini, mungkin hati kita udah jauh dari Tuhan. Mungkin kita udah menjauh dari Tuhan selama I don't know how long.
Saya percaya semua terjadi dalam kehidupan manusia ya. Tapi saat ini, come on, come back to God, come back to God. Kalau kita boleh hidup, saudara, nafas hidup aja kita nggak punya. Nafas hidup Tuhan yang beri. Kalau kita nggak punya apa-apa, apa yang kita banggakan, saudara? Mari, saudara, di Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan, maksud kebaikan Tuhan, maksud God love ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Selagi kita masih ada waktu, saudara, hidup buat Tuhan. Jadilah terang, jadi salt and the light. Banyak di luar sana orang kehilangan harapan. Banyak di luar sana orang udah frustrasi mau apa lagi. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita buat memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saya percaya, saudara, setiap daripada kita mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini saudara merasa sedih atau merasa I don't know what you've been facing through. Tapi tetap mengucap syukur pada Tuhan, saudara. Angkat suaramu, katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan kau baik, kau sungguh baik dan sangat baik buat kehidupanku. Ini bit-bit saudara dengan Tuhan. Mungkin just close your eyes ya. Mulai berbicara dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Mungkin selama ini kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Mungkin selama ini kita take advantage buat kebaikan Tuhan. Namun saudara, malam ini biarlah Tuhan boleh mendapat tempat di hati saudara. Biarlah Tuhan Yesus boleh mendapatkan tempat di hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Angkat suaramu, puji sembah Dia, sebab Dia layak. Yesus layak. Terima pujian. Haleluya. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You, we honor You Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Mungkin gak ada kata-kata yang mau saudara sampaikan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Just say thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami adalah anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are worthy. You are worthy.
mengucap syukur ya Bapa. Kami ada pada hari ini ya Tuhan, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kau rela ya mati di kayu salib ya Tuhan untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa ya Bapa, tapi atas kasih karunia-Mu ya Bapa, kami semua dapat diselamatkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa sekali lagi ya Tuhan untuk segala kebaikan ya Tuhan, segala kemurahan hati-Mu ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bisa terus stay the course ya Bapa, agar kami bisa terus berjalan dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami masuk dalam firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saudara Tulus ya Tuhan yang telah Kau kirimkan kepada kami ya Tuhan dari Aviaf Christ ya Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Apapun yang bisa Kau sampaikan pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau telah memberikannya hikmat lebih ya Tuhan. Tulus ya Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan ya Tuhan dapat menjadi rema bagi kami semua yang mendengar ya Tuhan, sehingga kami pulang tidak sama lagi ya Tuhan. Biar firman ini Tuhan terus menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk tetap setia dalam naungan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. In Jesus name we pray. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Saya mau perkenalkan saudara Tulus, mungkin sebagian yang sudah ikut retret tahun kemarin, tahun lalu ya, tahun 2020, mungkin sudah kenal langsungnya saudara Tulus dari Christchurch. Alright. Shalom semuanya. Halo. Ya, perkenalan dengan cepat aja. Nama saya Tulus Tobing. Jadi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya bergereja di sini. Saya membantu tim Vision Worship juga. Dan kemudian maksudnya lebih dari 7-8 tahun yang lalu ya. Dan akhir dari sebelum saya pergi ke Auckland, saya diberikan kesempatan untuk share juga. Ingat ya, itu udah ada culture di sini. Kalau orang yang mau pergi disuruh share. Nah, dan ini yang kedua kalinya saya share di tempat ini. Alright, hari ini kita akan berbicara atau belajar mengenai the value of your 24 hours. Jadi mumpung karena bulan Januari nih masih awal, jadi saya hanya berusaha untuk memberikan suatu pandangan yang baru mengenai waktu supaya kita bisa memakainya dengan sangat-sangat baik. Dan yang paling penting adalah menurut saya, setiap apa yang kita dengar bukan isunya yang kita mendengar, itu bukan isunya menurut saya. Isunya adalah melakukannya. Maka Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Karena waktu zaman Tuhan Yesus juga banyak yang dengar dia, banyak yang dengar dia, tapi tidak semuanya melakukannya. Dan mungkin kita udah dengar ratusan message orang berdiri di sini. Dan bagi kita adalah melakukannya. Dan saya berdoa supaya selesai dari share atau pelajaran kita hari ini, saudara bisa ambil keputusan kira-kira apa yang mau saudara lakukan. Saudara siap untuk belajar? Amin. Amin. Alright, kita buka dari Mazmur 90 ayat 12. Ini memang ayat yang cukup favorit ya. Saya ambil dari bahasa Inggrisnya. So teach us to number our days, that way we may gain a heart of wisdom. Aku nggak bisa lihat. Di sini dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, that we may gain a heart of wisdom. Nah, sejak kecil sebelum saya masuk duduk SD kelas 1, saya ini udah diajarkan untuk menghitung uang. Sejak kecil kita udah tahu yang namanya menghitung uang. Dikasih 100 perak, kalau beli permen, waktu itu permen harganya masih 25 perak. Saya masih ngalaminya. 25 perak, maka kembalinya berapa? 75. Jadi saya nggak pernah kena tipu sama tukang. Saya tahu walaupun saya belum belajar matematika. Jadi sejak kecil kita tuh gak punya kesulitan untuk belajar menghitung uang kita. Tapi kenapa Firman Tuhan berkata, ajar kami untuk menghitung hari-hari, nggak ada yang ngajarin. Dan hari ini kita mau belajar
bagaimana kita menghitung hari-hari kita. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang lihai menghitung uang mereka di tabungan, nilai rumah mereka berapa, cek di QV, emas mereka yang punya sekarang udah berapa, US dollar mereka berapa sekarang, dan juga mereka tuh bisa pandai menghitung berapa banyak uang yang ditipu, yang mereka kehilangan. Mereka ingat, lu nipu gua sekian sampai waktu itu tahun ini, bisa menghitung semuanya. Tapi Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari. Tapi nggak banyak orang yang nggak tertarik untuk menghitung hari, karena biasanya belum tahu why-nya apa. Kalau orang udah ngerti why-nya, maka dia akan melakukannya. Dan karena dengan melibatkan hari dalam hitungan dan atau timbangan kita, maka kita akan mendapatkan hati yang bijaksana. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu di retreat itu saya bilang gini, wisdom, hikmat itu adalah kemampuan untuk menimbang suatu perkara. Oleh sebab itu kita harus menjadi timbangan yang berjalan. Karena setiap kita dalam perjalanan kita akan menemui suatu perkara, kita akan menemui junction, crossroad, ke kanan atau ke kiri ya. Mending kalau dua, ada tiga, lurus ke kanan atau ke kiri ya. Karena itu kita butuh kemampuan untuk menimbang. Dan Salomo pun berkata dalam Amsal 3:16, dia bilang begini, tentang hikmat. Long life is in her. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, dia tuh refer to the wisdom. Long life is in her right hand, in her left hand are riches and honor. Kenapa kita harus melibatkan hari-hari kita untuk menghitung hari? Karena kebanyakan kita tuh lebih cenderung menghitung yang di kiri, kekayaan, kehormatan, dan Tuhan bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami, your days, sebelah kanan. Karena kalau segala sesuatu yang gak seimbang pasti jatuh, bener gak? Saudara bisa berdiri dengan tegak karena saudara punya keseimbangan, telinga saudara berjalan berfungsi dengan baik. Segala sesuatu di muka bumi ini kalau gak seimbang akan jatuh. Dan kalau kita lebih berat sebelah ke kiri, maka akan terjadi kemungkinan besar ini akan berkurang. Kita mengorbankan long life. Ada orang juga sibuk olahraga, sibuk nge-gym dan sebagainya, dia nggak punya harta untuk tinggalkan anak-anaknya, atau dia nggak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu kita perlu balance. Dan ini ayat yang akan kita bahas sepanjang sharing hari ini, yaitu dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau wise. Dan pergunakanlah waktu yang ada, dalam bahasa Inggrisnya redeeming the time, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini akan kita, saudara tinggal baca dulu, dan kita akan membahas. Saya akan split ini, dan saudara akan menemukan, saya akan mengulang ayat ini dalam sharing kita. Yang pertama saya akan membahas mengenai waktu. Waktu, time is most valuable resource that we have. Tiap hari kita diberikan gift sama Tuhan, diberikan balance waktu yang sama oleh Tuhan. Ya, kaya miskin, gak punya pekerjaan atau punya pekerjaan, kita semua punya sama. Ya, dalam hal ini gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, 24 jam, rata, adil, 24 jam. CEO, orang gembel, semuanya sama, 24 jam. Presiden, orang rakyat biasa, 24 jam. Dan how we value and treat our 24 hours will determine our future. Misalnya nih, 24 jam ini kita bagi 3, 8 ya. 8 oke lah buat tidur. 8 lagi, kalau kita udah bekerja, kita bekerja 8. Kita trade, kita sell our hours. Kita trade our hours untuk uang. Ada yang rela menukar 1 jamnya dengan upah minimum 18,90. Tapi di lain sisi ada orang 1 jamnya $200. Terus 8 jamnya lagi mau kita apain nih? 8 jam ini mau kita apain? Berapa jam untuk kesehatan saudara? Berapa jam untuk leisure saudara? Berapa jam untuk Tuhan? Berapa jam untuk upskilling? Berapa jam untuk hobi, pelayanan untuk anak-anak yang punya anak-anak? Pernah dengar ini ya, saya dengarnya itu di Kung Fu Panda sih sebenarnya. Cuman saya udah baru tahu namanya Bill Kane.
Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift of God, which why we call it the present. Jadi kita harus menyadari bahwa 24 jam yang kita miliki sebenarnya adalah gift. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Dan menurut saya, waktu tuh lebih berharga daripada uang. Kenapa saya kasih comparisonnya? Pertama, waktu, time once wasted never done again. Jadi itu berharga banget. Sekali udah lewat, momen ini nggak akan kembali lagi. Kalau money, waktu kita spend or waste can be earned again. Waktu, dia value-nya time remains constant. 10 tahun yang lalu 1 jam sama ya, terdiri dari 60 menit 1 jam. Sekarang juga sama, gak ada yang berubah kan. 10 tahun yang akan datang juga sama, tapi uang itu decrease karena ada inflation. $1 sekarang itu berbeda nilainya dengan $1 10 tahun yang lalu, dan juga akan berbeda 10 tahun yang akan datang. Dan yang kemudian, time cannot be earned or purchased. Time cannot create more time. Money can be earned, money creates more money. Dan terakhir adalah time is limited, 24 hours in a day. Money is not limited. Jadi karena kita tahu bahwa waktu sangat terbatas, ya, you can always get more money, but you can never get more time. No. Lucu ya, kita ngumpulin uang nih, lama banget ngumpul bertahun-tahun. Pas udah di ujung tahun ternyata pasangan kita sakit. Apa yang kita kumpulin nih bertahun-tahun kita habiskan spend hanya untuk bisa buy more time, benar gak? Buat pasangan kita. Jadi kita harus mengerti apa yang mau kita lakukan terhadap waktu. Dan karena waktu sangat berharga, orang berlomba-lomba untuk membuat segala sesuatu atau service atau produk menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Orang berani bayar harga mahal untuk sesuatu yang lebih efektif. Contohnya, saudara, sekarang ada penerbangan dari Auckland langsung ke Singapura, langsung one flight, ya, nggak perlu lagi ke Sydney, nggak perlu lagi transit 5 jam pergi lagi. Nah, kita tahu saudara bahwa orang tuh berani bayar lebih mahal, $500, oke, $500, karena dia pikir nunggu 5 jam atau difference-nya 10 jam itu lebih berharga dari $500 tuh lebih, menurut dia tuh lebih waktu 10 jam lebih berharga daripada $500, ya. Makanya dia pilih itu. Karena dibalik kenapa pesawat itu bisa terbang, berarti kan ada intelijennya kan, benar ya? Ada suatu intellectual property. Berarti pesawat itu bisa gimana orang mikirin mesinnya lebih bagus, lebih tahan lama karena 10 jam, 11 jam, dan juga bensinnya bisa lebih gede, ya, tanknya. Jadi kita berani bayar mahal untuk yang lebih efektif dan lebih efisien. Tapi untuk orang yang kerjanya minimum wage 18,90, $500 sayang, bener ya? Mendingan gue transit aja. Jadi setiap orang punya treat hour itu berbeda. Treat hour itu berbeda. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga memperlakukan waktu seperti uang. Kita gunakan verbs atau words seperti ini, bener gak? Wasting time, spending time, dan investing time. Itu yang kita gunakan untuk money. Kita wasting money, kita spending money, dan kita investing money. Dan saya suka tentang investing. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati, by default, seperti sekarang by default, kalau kita nggak memutuskan untuk apa waktu kita gunakan, maka by default we waste it. Atau mungkin kita choose untuk spend on unnecessary things. Sama aja tuh waste menurut saya. Tapi saya suka kata investing time. Kata invest berarti ada future on it, benar gak? Kenapa kita invest uang kita di perusahaan tertentu? Karena kita lihat ada future. Dalam beberapa tahun nilainya akan bertambah. Dan ini yang harus kita pelajari, bahwa kita penting untuk juga invest our time. Hampir tiap minggu saya selalu berusaha invest waktu saya untuk pelayanan, untuk kerajaan surga, untuk hal yang ke depan. Bahkan hari ini 14 jam saya ada di Wellington, 14 jam nanti. Dari pagi saya jam 5:30 udah pergi dari rumah, nyampe jam 7, dan saya akan pulang kira-kira 14 jam saya akan ada di Wellington. Saya invest waktu saya.
Saya invest waktu saya. Karena saya percaya there's a future in this building. All of you. Dan itu saya invest waktu saya. Karena kalau saya pikir, mendingan gue di rumah. I can spend my time yang berharga ini, valuable ini buat aman-aman anak saya, sama istri saya. Tapi saya decided say yes waktu Simon bilang, datang, oke. Bilang pagi-pagi, no problem. Saya bilang. Amin. Tapi kemungkinan besar setelah mendengar ini dia akan berpikir ulang nih, dengan orang lain. Lebih pagi lagi. Oke. Nah, untuk teman-teman nih yang mahasiswa, kalian ini punya waktu lebih banyak. Makanya kalian sering ngomong, aduh, kita killing time loh, killing time. Saya punya satu teman di Christchurch itu, saking waktunya banyak, beli burger di Queenstown, balik lagi. Wih, beli cat time di Dunedin. Cat time. Wih, saudara, saya pikir adalah dari waktu saudara yang banyak itu, coba at least 20% of your time invest it. Karena seperti yang tadi, waktu dibilang value-nya berbeda-beda. Ya, ada orang yang 1 jam dibayarnya berapa? 18,9, tapi ada yang $200. Kalau saudara bisa invest waktu saudara bisa meningkatkan value itu. Itu membedakan kita antara kita sama CEO, bener nggak? Dia bisa bekerja yang orang lain nggak bisa lakukan. Jadi saudara perlu invest waktu saudara. Jadi daripada main game atau aduh bingung, coba 20% of your time di luar dari jam saudara belajar, coba invest your time. Salah satunya adalah pelayanan, karena pelayanan is the best menurut saya. I experience a lot of time dan saya mendapatkan benefitnya. Tapi saya nggak membahas banyak tentang itu. Waktu yang kita lalui, ya, setiap hari 24 jam itu tanpa konteks itu akan jadi meaningless, benar nggak? Karena 24 jam itu sama 10 tahun lalu, sekarang, besok dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu konteks untuk bisa men-treat waktu. Apa sih konteks itu? Dalam hal waktu itu season. Season itu adalah time without context is meaningless, no purpose. So a season gives us a purpose how we spend our time. Jadi musim adalah kumpulan atau urutan waktu yang memiliki tujuan tertentu. Petani itu ngerti banget, yang namanya dia winter dia ngapain. Ya kita mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi dia bisa membaca musim. Waktu dia spring dia tahu ngapain, waktu dia summer dia ngapain, dia tahu. Hari-hari yang dilalui itu sangat berharga dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak coba killing the time karena ada future on it. Dia akan menuai sesuatu yang berharga. Dan coba saudara, untuk anak-anak kita, bayangin gak sih kalau misalnya negara kita, ya New Zealand atau Indonesia, nggak punya sistem pendidikan. Anak kita lahir kita bingung, nggak ada SD misalnya, nggak ada preschool. Kayak liburan sekarang, mau ngapain anak-anak sekarang? Saya punya 2 anak, bingung loh. Setiap hari di rumah, ya mereka lagi ribut lagi. Beruntung saudara mikir nggak, kapan nih sekolah, kok lama banget sekolah dong. Gitu nggak orang tua saya begitu, semuanya kamu kayak, aduh cepetan dong sekolah. Nah, karena ada season lah, makanya ada konteks. Anak-anak kita belajar, prepare something sampai kuliah. Kalau saudara punya kesempatan untuk kuliah, coba kalau nggak ada, bingung ya. Karena tiap hari tetap sama memiliki 24 jam tiap musim, dan orang yang bisa tahu musim apa dia bisa memperlakukan waktunya dengan sangat tepat. Kalau saudara sekarang musim belajar, jangan diganti. Musim belajar saudara sibuk pacaran. Pas saudara sibuk sekarang udah waktunya bekerja, saudara udah gak sibuk pacaran lagi, bekerja. Udah putus lagi. Pas lagi harus musim menikah, belum ada pacar. Udah lewat musimnya. Terus akhirnya udah ditanyain, didesak-desak, kapan nikah? Akhirnya jadi yang apa aja deh, boleh deh. Gitu. Jadi saudara memilih salah. Jadi setiap musim itu ada karena bilang gitu, Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hal yang kita perlu tahu mengenai musim. Pertama adalah untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang perlu kita ketahui mengenai musim. Pertama adalah no season lasts forever. Gak ada musim yang akan selamanya. Ya, karena dibilang tadi adalah untuk segala sesuatu ada masanya.
Apapun yang di bawah langit ini ada waktunya. Liburan kita akan berakhir. Ya, liburan kita berakhir, bener kan ya? Yang tadi anak-anak sekolah libur juga akan berakhir. Oke, orang tua katakan amin. Winter juga atau summer juga akan berakhir. Krisis COVID ini juga akan berakhir. Gak akan selamanya kita akan seperti ini. Jadi baik kita merasa nyaman di musim atau kita merasa nggak nyaman di musim tertentu, ya, itu akan berakhir. Saudara sedang honeymoon akan berakhir, percayalah, akan berakhir. Saudara lagi senang di musim itu atau nggak senang, itu akan berakhir. Yang kedua adalah mengenai musim, don't fight the season. Jangan lawan musim. Karena we cannot control the season. A season is good for us if we know what to do during that season. Karena many people cannot handle it, jadi dia berusaha escape. Aku mau kabur, gue mau lari daripada itu. Season will shape and build us to reach our destiny. Jadi be grateful in the season that we have at the moment. Ya seperti saya bilang tadi, ia membuat segala sesuatu tadi apa dia bilang? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kalau musim sekolah, sekolahlah, indah itu. Musim hujan itu indah. Kalau saudara sediain payung. Kalau saudara nggak sediain payung, aduh, males. Kalau musim winter juga indah. Ya, fighting the season tuh like gini. Sekarang kita suka summer kan, semua pakai celana pendek. Pas lagi winter datang, gua nggak mau demo, nggak mau winter pakai celana pendek. Kita yang kalah, bener nggak? Kita yang kalah. Don't fight the season. Yang perlu kita lakukan adalah adjust. We need to make an adjustment or adapting. Karena kalau kita cuma marah, komplain di musim dingin, kita akan banyak kehilangan kesempatan. Kita kehilangan kesempatan untuk melihat gunung es, main ski dan sebagainya. Banyak hal yang indah di musim dingin. Yusuf itu dia nggak melawan musim. Waktu dia dijual sama saudaranya, dia nggak melawan. Dia nggak melawan musim. Waktu dia di penjara, dia nggak melawan musim itu. Waktu dia di rumah Potifar, apa yang dilakukan adalah dia adapt, dia adjust, dia upskilling, dia coba waktunya, dia pergunakan waktunya, dia melakukan fungsinya dengan sangat baik. Statusnya budak, tapi dia melakukan fungsi sebagai CEO. Dia sebagai manajer walaupun statusnya budak, tapi dia melatih dirinya untuk melakukan fungsi itu walaupun dia nggak dibayar. Karena dia tahu dia prepare for the next season. Do your best during the season, karena each season has its own purpose to shape and make us. The next one yang perlu kita ketahui mengenai musim adalah prepare for next season. Karena our current season is good time to prepare for next season. We need to do something, prepare something. If you are not sure about the season what you are now, ask God. Dia akan coba review kepada saudara. Dan usually biasanya next season itu ya opposite of the current season biasanya pada umumnya. Jadi prepare saudara, prepare, have margin, think about the next season. Pada musim dingin, si pemalas ini nggak tahu apa yang dia mau lakukan di next season. Si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, yaitu next season, maka tidak ada apa-apa. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, wise. Use your life days and riches. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya memperhatikan banyak orang waktu lagi sehat, kalau saya kasih kesehatan ya levelnya 0 sampai 10 ya. Ini masih positif nih, belum under negatif. 0 sampai 10 itu dia punya excuse, saya gak punya waktu nih untuk olahraga, gak punya waktu untuk makan makanan sehat, masak itu susah, repot. Tiba-tiba pas lagi kesehatannya turun, break, -1, tiba-tiba dia punya waktu. Wah, saya mau ikut olahraga, tiba-tiba punya waktu. Udah telat saudara, karena tubuh saudara udah gak mampu untuk melakukan yang pada seasonnya itu. Jadi sekarang waktunya kalau saudara tahu bahwa karena kebiasaan, kalau kita tarik garis lurus, kita terus ke sana berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita harus tahu ujungnya seperti apa. Tapi orang kebanyakan nggak tahu. Pas udah di ujungnya baru sadar.
Yusuf waktu 7 tahun kelimpahan, ya 7 tahun kelimpahan, dia prepare, dia save 20% dari gandum yang melimpah. Jadi teman-teman yang sekarang lagi punya waktu yang melimpah, saudara lagi di season yang waktunya melimpah, at least save 20% of your time for the future. For the future. Daud, dia juga mempersiapkan sebenarnya, dia melakukan persiapan di musimnya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini yang dilakukan di musim yang dia lakukan saat itu. Tapi ternyata ada musim yang berikutnya, yang pengalaman ini yang dia berikan atau dia aplikasikan. Ini mengenai kebiasaan atau habit. Ini next yang saya akan bicarakan itu mengenai habit. Tadi season. Karena waktu tanpa konteks, tanpa season akan sia-sia. Saudara nggak tahu apa yang saudara lakukan tentang waktu. Dan juga waktu saudara adalah yang waktu saudara gunakan untuk habit. Dan next adalah kita membahas tentang habits. Habits are the things a person does repeatedly until such time that it becomes automatic. Jadi habit itu adalah sesuatu yang sudah saudara lakukan otomatis. Ya, contohnya di pagi hari kita observe, bangun tidur, tangannya ke kanan, ngapain saudara? Ada yang tahu nggak? Handphone. Malam hari ada orang yang punya kebiasaannya nonton TV, harus nonton Netflix. Harus nonton Netflix. Ada yang punya kebiasaan harus makan es krim tiap malam. Itu udah jadi habit. Dan Yesus pun punya kebiasaan waktu dia di muka bumi ini. Dia bilang, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut apa? Kebiasaannya, Yesus ngapain? Pada hari Sabat dia beribadah, sama seperti kita. Build this habit. Karena banyak orang, gue ngapain ke gereja? Time is money. Saya akan kehilangan berapa ratus dolar kalau saya ke gereja. Makanya waktu itu saya bilang, ini di retreat diundang cuman $100 ya, 3 hari. Nggak ada yang misalnya dikit-dikit. Mungkin itu orang bodoh. Tapi ada orang juga mikir, gue ngapain bayar $100 kalau gue kehilangan $700 3 hari misalnya. Gue rugi. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita invest time, kenapa kita ikut retreat, ada sesuatu yang baik nanti akan kita dapat untuk future, beda pandangannya. Ya. So, yang saudara perhatikan adalah mengenai habit, recognize your current habits. Recognize your current habits. Karena dikatakan dalam Efesus 5, tadi yang 15-17, be very careful then how you live. Not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Karena you can't expect different result if you still keep doing the same thing. Kalau saudara mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi saudara melakukan hal yang sama, metode yang sama, forget it. You need to think different thing, do different thing. Waktu saya pertama kali datang dari Singapura, saya dulu kerja di Singapura untuk 5 tahun namanya, dan saya pindah ke Wellington pertama kali. Ya, di Singapura itu saya punya kebiasaan adalah kalau makan di luar. Jadi di Singapura itu kan ada SDB ya, SDB itu selalu ada hawker center. Jadi saudara makan aja situ, $3 udah bisa makan mix size murah daripada saudara masak sendiri. Ya. Terus saya pindah ke Wellington nih. Wah, di kantor juga saya makan bisa $3. Di sini makan, waktu itu saya suka makan arotai, ya, banyak pilihan kan di Lambton Key. Itu bisa sekitar $12 sampai $15. Dan saya tetap melakukan kebiasaan saya di Singapura di Wellington. Apa yang terjadi? Saya langsung bilang sama istri saya, kok kita nggak bisa nabung ya di sini? Setelah saya hitung, dalam 22 hari saya kerja, anggaplah saya makan $12 lah ya rata-ratanya. Itu $264 saya habiskan dalam waktu seminggu. Dan 224 satu bulan kali 12, 3.168 yang saya habiskan. 3.168 yang saya habiskan. Tapi kalau saya bawa makanan dari rumah, misalnya saya bawa roti, costnya $4, oke? Saya hitung-hitung nih ya. Kalau saya $4, maka dalam setahun itu saya hanya menghabiskan 1.056. Dan tahu nggak saudara, kalau makan di luar dikurangin makanan yang bawa sendiri itu sekitar 2.112. 2.112 itu saya bisa save money. Akhir tahun saya bisa jalan-jalan ke Queenstown.
Atau saya bisa beli TV baru, bener nggak? Nah orang tadi nggak menyadarinya. Akhirnya saya mikir, mendingan kalau gitu saya decide untuk untuk bawa makanan dari rumah. Walaupun saya nggak bisa masak, butuh kerjasama istri saya yang bantu saya untuk dia nyiapin makanan. Dan kita bisa save money. Dan habit itu akan memberikan reward atau consequences. Reward itu positive things ya. Consequences itu adalah sesuatu yang negatif dari suatu habit. How habit impact our future. Karena kebiasaan atau habit yang kita lakukan akan memberikan hanya dua hasil, entah reward positif atau akibat consequences. Ada orang yang punya kebiasaan tapi dia nggak menyadarinya ujungnya di mana, seperti saya bilang. Ada orang yang suka biasa tuh makan sesuatu yang berlebihan, yang sebenarnya tubuh ini kita nggak didesain untuk menanggung itu. Karena waktu kita makan berlebihan, tubuh kita tuh bekerja sangat keras daripada umumnya. Dan apa yang terjadi dari luar sih gak kelihatan apa-apa. Ini orang-orangnya kelihatan normal, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah lewat, baru saya pusing. Dan ini gak bisa kelihatan, kamu kayaknya nggak apa-apa. Akhirnya harus dengan cara apa? Dengan cek darah dan X-ray baru kelihatan. Oh, kamu udah punya bla 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 yang negatif. Dan kebanyakan udah terlambat. Orang baru mau punya new habit setelah ada critical moment. Too late. Jadi ini waktu saudara, ini masih Januari saudara. This is your time. Saya waktu itu punya ayam, saudara masih kecil di SD itu ada tukang yang jual agar-agar, tau nggak? Dia biasanya ada jual ayam kecil, tau nggak ayam kecil ya? Warna-warni betul ya. Saya suka beli tuh. Saya merasa saya pengen memelihara ayam, berhasil. Saya beli satu. Terus saya kasih beras kegedean, nggak mau makan. Dia nggak mau makan. Terus kata orang-orang dia harus kasih makan dedek. Saya kasih dedek, dia juga nggak mau makan. Terus saya bingung kan, sebagai anak kecil kayak dia harus makan nih, kalau nggak dia nanti gimana gitu. Dan saya menyadari dia kok suka ngejar lalat ya. Lalat kejar-kejar. Lalat. Saya bawa sapu lidi, lalat saya gini, dia makan sama dia. Ini makanannya dia nih berarti. Wah, akhirnya saya kasih lalat lagi, makan. Lari makan sehari, lugut weh apa. Besoknya saya kasih makan lagi, lalat lagi. Dia nggak makan dedek, nggak mau makan beras, nggak mau makan ayam, dia nggak mau. Terus hari ketiga dia udah mulai lesu. Ternyata banyak bakteri dalam dirinya, saya nggak tahu. Hari keempat dia mati. Saya beli lagi ayam lagi. Berikutnya saya kasih dedek juga nggak mau lagi. Saya melakukan hal yang sama saudara. Saya kasih lalat lagi. Akhirnya apa dia? Mati. Saudara ketawa kan? Tapi benar itu yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Kita makan, yang nggak kekontrol, yang berminyak lah apa-apa. Kita nggak menyadari pas lagi udah, too late. Saya punya video tolong diputar.做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。
我们当然是非常高兴的，他自己也很开心。我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好乒乓球。打乒乓球天分这一块，我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。因为现在还太小，他毕竟才刚6岁，那我们就是看看他自己的喜爱程度吧。如果自己想做一名运动员，那我们就非常会支持他。那如果说只是想通过乒乓球来说锻炼一下身体，那我们也会尊重他。对于我们来说，现在就是一个业余爱好，也非常感谢大家的支持。现在也不是依用孩子来做这些商业性的东西，所以对我们来说，就是说，大家如果支持的话，能让更多的小朋友参与到乒乓球运动当中来，那这是最好的。Jadi kita lihat di situ, setahun lamanya dia training for the new habit. Dia lakukan selama setahun. Dan itu membawa financial gain sebenarnya, mengubah waktunya dia ke depannya yang tadi 1 jamnya nothing jadi something. Dan kita lihat tadi apanya, ayahnya gak tega. Ayahnya pertama bangga melihat yang tadi juara kan, tapi sebenarnya ayahnya harus tega ngelihat dia setahun untuk berlatih. We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act, but a habit. Excellence is not an act, but a habit. Jadi keberadaan saudara sekarang ini dipengaruhi oleh apa yang saudara lakukan, habit saudara. Dan setelah saudara mengerti, mungkin saya lihat nih kayak banyak yang mikir, kebiasaan gua apa ya tahun ini yang kayak harus gue rubah ya. Aduh, ada 2 solusi. Saya nggak meninggalkan saudara gitu aja. Ada 2 solusi setelah saudara mengetahui kebiasaan saudara yang perlu dirubah. Pertama adalah add or 2 pilihan, add or subtract. Jadi setelah kita bisa menganalisa kebiasaan apa yang kita perlu ubah, maka kita harus mencari solusinya. Misalnya gini, misalnya tadinya waktunya kita gunakan untuk nonton tuh mulu, main game mulu, atau sosial media mulu. Coba kurangi waktu saudara dan ganti dengan waktu untuk kesehatan. Ya, ini yang saya terapkan. Itu yang disebut dengan compound effect. Pernah dengar ya compound effects? Compound effects to your habits. Itu artinya adalah the compound effect is the idea that small actions builds up over time. Misalnya saudara, saya memutuskan untuk mengurangi berat badan atau mau nge-gym. Saya case-nya saudara ya. Saudara, kalau saudara langsung overnight, gua akan nge-gym 1 jam 2 jam, lupain lah itu. Itu mungkin saudara akan fail. Jangan. Mendingan goalnya adalah saudara pakai ini, compound effect. Mendingan mulai dulu 1 push up 1 hari, nggak apa-apa. Besok 2 push up, 3 push up, next. Dan saudara setahun saudara akan berubah. Saya waktu lagi join gym sekitar 2 tahun yang lalu, goal saya pokoknya di treadmill 30 menit. Nggak mau duduk kayak mau bengong, oke 20 menit udah. Jadi saya 30 menit dulu sih pokoknya. Ya karena saya mau biasain ini namanya treadmill. Nggak pernah, ya udah saya jalan terus jalan. Jadi 30 menit. Next saya ubah supaya kita punya plan nggak fail gitu. Jangan buat plan yang buat kita fail. Oleh karena itu buat plan small things tapi build up over time. Dan di sini dibilang Amsal 13 ayat 11. Kalau saudara pengen save money yang seperti saya bilang tadi, ya saya makan ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Karena orang yang mendapatkan cepat tuh brain.
dia tuh nggak pernah tahu namanya resist temptation untuk beli spending. Dia nggak pernah. Tapi kalau orang yang menabung, dia tahu persis. No, tabung. Ada iPhone 11, iPhone 12, no, tabung. Tapi kalau orang yang dapat langsung mendadak, spend, tiba-tiba habis. Saya melihat berapa banyak keluarga seperti itu. Banyak uang dari warisan langsung tiba-tiba drop. Karena dia nggak pernah yang namanya build up. Dan ini yang untuk membantu saudara untuk membangun new habit, itu ada namanya metode 21-90 rule. Pernah dengar nggak? Nggak ya? 21-90 rule itu adalah, ada nggak sini ya? 21 days to create new habit. Ya. Setelah saudara form a new habit, maka 90 days berikutnya adalah continue to become a lifestyle. Jadi saudara misalnya tadinya nggak pernah olahraga, dan saudara mau olahraga, lakukan itu 21 hari beruntun. Oke, nanti itu new habit itu akan terbentuk, itu terbukti sama saya sih. Dan kalau ingin menjadi permanent lifestyle, saudara harus lanjutkan untuk 90 hari berikutnya. Nah, at least kalau 21 days, 2190 artinya itu bisa sekitar berapa tuh? Berapa bulan tuh? 4 bulan lah ya, 4 bulan boleh ya, 4 bulan ya. Berarti setahun bisa ada 3 new habits at least, no excuse. 3 new habits yang saudara bisa lakukan. Walaupun sebenarnya kalau paralel bisa lebih dari 3 new habits. Paling jangan mikir yang gede-gede. 3 new habits. Write down your 3 new habits. Ini masih Januari. Tulis 3 habit yang mau saudara lakukan di tahun ini dan lakukan itu. Dan saya kasih contoh nih listnya yang mau saudara lakukan. Ini yang praktikalnya, saudara bisa bawa pulang. List top 3 of new habits. Kemudian assign priority to them. Udah 3 nih, mana yang penting duluan? Artinya bulan quarter pertama yang mana yang mau dilakukan? Dan kemudian break down into manageable activities. Break it down. Dan kemudian fokus. Fokus itu adalah kemampuan kita untuk mengeliminasi distractions. Fokus. Makanya kalau kita lagi fotografi, kita tahu banyak banget objek, maka kita harus bisa punya kemampuan untuk mengeliminasi objek yang lain, ya, supaya kita bisa fokus apa yang mau kita take picture-nya. Dan kemudian pass initial pain and discomfort. Percayalah saudara, untuk new habit itu selalu ada initial pain and discomfort. But once you pass it, then it's gonna be easy. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, saya nggak bilang akan gampang kan. Saudara akan lihat ada initial pain, but you are willing to pass it. Dan kemudian adalah konsisten. Dan yang berikutnya adalah patience. Karena namanya build up itu nggak one night, tapi saudara akan lihat hasilnya. Saya akan lihat hasilnya. Dulu saya waktu lagi crisis, waduh saya berat badan saya, perut saya wah. Tapi sekarang puji Tuhan, saudara, atas kemurahan Tuhan, atas konsisten, ya, nggak langsung one night sih, tapi akhirnya bisa sekarang. Nah ini kalau bisa terjadi saya, bisa terjadi pada saudara juga. Yang penting adalah melakukannya. Banyak orang mendengar tapi nggak mau melakukannya. Kemudian kalau saudara, saya kasih tips lagi nih. Kalau misalnya saudara miss dalam membangun habit saudara, never miss twice, never. Karena kalau udah miss twice nanti saudara kehilangan momentum. Udahlah, mas lagi lah. Kalau misalnya saudara, karena accident happen sometimes kan, ada emergency things, kita nggak bisa lanjut. Gak apa-apa, it happens, normal. Tapi saudara harus segera balik on the track. Kalau saudara nabung, tiba-tiba ada godaan beli ini, terus ataupun keluar duit untuk hal emergency, nggak apa-apa. Tapi balik lagi nanti, nabung. Nah, saudara, percayalah, kalau saudara melakukan ini, maka nilai 1 jam saudara itu akan berubah. Nilai 1 jam saudara akan berubah. Dan kalau nanti saudara diberikan kesempatan sama Tuhan, dan saudara mendapatkan wealth, oke, saya mau kasih tahu sesuatu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah sampai kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saya bawa mengerti kehendak Tuhan? Karena ada cerita di Alkitab yang Yesus ceritakan. Dia itu melakukan apa yang saya bagikan tadi. 3 hal tadi. Dia mengerti mengenai waktu, dia mengerti mengenai season, dia mengetahui mengenai investasi, dan dia melimpah-limpah hasilnya. Tapi ada satu hal yang dia nggak lakukan. Dan mungkin kita akan mencapai titik itu. Tapi saya kasih informasi ini in advance supaya saat saudara mencapai itu, saudara nggak lupa. Saya berdoa saya nggak lupa, supaya saudara nggak lupa. Kita baca ya dari cerita ini. Lukas 12 ayat 21. Katanya lagi kepada mereka, Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. You're saving. Bersirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oke. Saudara, ini petani pintarnya minta ampun. Bisa melimpah-limpah, itu bukan petani bodoh. Dia ngerti yang namanya musim. Dia tahu apa yang dilakukan pada saat spring. Dan dia juga tahu tentang investasi. He knows exactly. Buktinya dia melimpah loh hasilnya. Dia nggak pernah gagal panen. Kita dengar ya, waktu itu di South Island gagal panennya gara-gara flood. Ini melimpah katanya. Dan kemudian dia juga tahu bahwa pada saat lagi ditimbun, nilainya akan bertambah. Dia tahu persis. Dia ngerti. He knows the season. He knows how to treat his time. Dan akhirnya dia bilang, sampai hasilnya banyak, katanya tabungannya itu sampai nggak bisa lagi naruh tabungan gara-gara banknya nolak. Enggak, jangan, udah penuh. Kamu cari bank lain. Gitu kan. Bingung deh. Sebenarnya ini, ya mungkin saudara ada yang punya 2 rumah, 3 rumah. Ya. Kalau saudara pikir bingung mau beli rumah lagi, sebenarnya masih banyak orang yang nggak punya rumah. Gitu. Poinnya adalah orang ini lupa bahwa kalau saudara lumbungnya nggak muat, itu masih ada orang-orang di luar sana yang kelaparan. Tampungnya bukan lagi di building, tapi on the people, other people. Dia ini cuma ngomong aku mau kaya, aku mau punya tabungan, investasi, supaya sampai anak turunan 7 gak pernah jatuh miskin. Tapi dia lupa bahwa ada balance yang dikontrol sama Tuhan. Saudara celebrate birthday kan? Ulang tahun yang pertama, kedua, ketiga, 5. Ada yang mau 50 di sini? Ada yang 50 lebih? Yang 50 lebih ya? Saya udah umur 39, 40. Sebenarnya di balik 40, 39 itu balance kita berkurang sebenarnya, bener nggak? Ya bener ya. Balance kita sebenarnya berkurang. Yang tahu balance itu Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama lagi umur kita. Tapi kalau misalnya kita punya kekayaan dan sebagainya begini, saudara, ada yang di luar kita, yaitu Tuhan. Kalau misalnya resources yang Tuhan berikan, karena kemungkinan besar ini orang diberkati Tuhan, karena dalam dunia farming itu harus ada yang out of control, banyak banget, seperti cuaca. Sepertinya Tuhan memberikan hujan pada waktunya, ada hujan awal dan hujan akhir. Itu berkat melimpah buat dia. Kadang-kadang berkat Tuhan itu bisa berbahaya buat kita loh. Bisa berbahaya kalau kita nggak punya hikmat bagaimana kita treatnya. Oleh karena itu, think about others, kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Seperti saya berusaha untuk Tuhan kasih saya kemampuan untuk musikalitas dan sebagainya. Saya berusaha untuk invest waktu saya untuk teman-teman, help others supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya beranikan diri saya untuk datang ke sini walaupun di tengah hirup Sriwijaya begitu dan sebagainya. Semuanya langsung gimana gitu kan. Tapi saya percaya bahwa ada future in this building. Okay? Dan dari saudara akan lahir bisnis-bisnis baru, dari saudara akan lahir ide-ide yang baru, dan waktu saudara akan berharga nantinya yang orang akan cari, karena orang akan mencari siapa yang orang bisa produktif, efektif, dan efisien. Dan saudara bisa mulai dari hari ini, invest your time. Oleh karena itu saudara butuh kesehatan juga. Remember, balance. Di tangan kanan adalah umur panjang, tangan kanan berbicara malah prioritas. Kalau saudara lagi mau ambil keputusan nih,
ada crossroad pekerjaan ini atau pekerjaan itu ya. Pertama, jangan lihat gajinya dulu. Kalau saya ngambil kerja di sini, culture-nya kayak apa? Jangan saudara dapat gaji gede, tiba-tiba saudara ngumpulnya sama orang-orang yang suka minum, mabok, happy hour, saudara lupa sama istri. Bahaya. Ada orang yang hidupnya cuma standar gaji, tapi happy loh. Dia happy, dia bisa enjoy life. Tapi ada orang yang begini, yang suka terbang tinggi, terbang, pas itu di pesawat udah hilang. Kita nggak pernah tahu. Itu kan waktunya kan ada yang di Tuhan yang kontrol diri kita. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kamu bodoh, tapi menjadi bijak. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu kita ini sebenarnya gift dari Tuhan. Orang nggak melihat bahwa wah, waktu gua. No. Your time is from God. And your time can be valuable. Others out there, companies, bisa menilai value. Nilai saudara berapa? Atau mungkin saudara punya bisnis sendiri, di mana saudara punya nilai sendiri. Dan karena saudara nggak mau ngerjain yang lain, saudara hire orang, benar nggak? 1 jam yang tadinya saudara masak, tadi saudara punya passion masak misalnya, masakan saudara enak gitu kan? Dan setelah itu saudara karena udah waktunya bertambah, ya kan? Akhirnya saudara mau hire orang dong. 1 jam saya mendingan saya pikirin yang lain, franchise saya bikin strategic thinking lain atau action yang lain, sehingga saya hire orang. Karena waktu saya 1 jam ini lebih berharga daripada saya hire orang. Hire orang dia bayar berapa? Misalnya $30 per jam. Tapi itu waktunya dia lebih berharga daripada dia handle itu. Dan akhirnya bisnisnya bertambah. Tapi ingat, wealth is not everything. Wealth is not everything. And you need to think about others. Because when God trusts you wealth, it's for others, for His kingdom. Alright? Okay, thank you. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami bisa mendengar apa yang kami dengar hari ini about time. Berikan kami Tuhan new perspective about how we see the time. Kami berdoa supaya kami bisa memperlakukan atau training our times better. Instead of wasting, mungkin kami bisa spending dan lebih lagi invest in our time. Supaya kami bisa berbuah. Dan saat kami berbuah, buah kami ini bukan dinikmati oleh kami sendiri, tapi buah ini dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dan sehingga semua orang melihat kehidupan kami dan memuliakan Kau Bapa di surga. Karena we believe that the goal, all the glory must go to you, Jesus. Setiap dari kami ya Tuhan memiliki waktu yang sama ya Tuhan. Tapi kami semua harus mempertanggungjawabkan ya Tuhan waktu ini yang telah Kau berikan ya Tuhan. Pada nanti di pengadilan terakhir ya Tuhan, Kau akan menanyakan apa saja yang telah kami kerjakan ya Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Kami
semua harus mempertanggungjawabkan ya Tuhan di dalam tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Jika Engkau mendengarkan dengan setia firman yang telah disampaikan pada hari ini oleh tulus dan dengan berhati-hati melakukan segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan musuhnya untuk berperang melawanmu dan mereka akan terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, yakni di atas lubukmu, di dalam segala studimu, di dalam segala pekerjaanmu, dan di dalam segala usahamu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Tulus ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk saudara Tulus ya Tuhan yang telah menginvest waktunya Tuhan di IJF Wellington ini ya Tuhan. Kau berkati terus ya Tuhan pekerjaan dia ya Tuhan. Kau berkati terus keluarganya ya Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan ya Bapa. Kau juga berikan ya Tuhan damai sejahtera untuk keluarga ini ya Tuhan. Berkati istrinya Fani ya Tuhan, dan anak-anaknya Justin dan Jonathan ya Bapa. Biar mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan menjadi fruitful terus ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Tulus dan keluarga ya Tuhan di IJF Christchurch ya Bapa. Biarlah mereka terus bisa menjadi berbuah ya Tuhan di gereja ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan fellowship kami ya Bapa ke depan ya Tuhan, dalam kenalan-Mu ya Tuhan. Kau yang beracara penuh. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday.